Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema atau topik yang sangat relevan untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti program profesi apoteker, yaitu interprofessional collaboration in healthcare setting. Karena tentu saja um, saya tidak mengatakan semua, tapi mungkin sebagian besar dari Anda nanti setelah lulus sebagai apoteker, kemudian Anda bekerja di tempat pelayanan kesehatan, dan di tempat pelayanan kesehatan tersebut Anda akan bertemu, berinteraksi, dan harapannya dapat berkolaborasi dengan teman sejawat profesi lain untuk kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik teman sekalian, kenapa kita butuh Kenapa kita butuh kolaborasi? Kenapa kita butuh IPC? Jadi kita singkat IPC, IPC, Interprofessional Collaboration, kita singkat sebagai IPC. Banyak sekali manfaatnya atau keuntungan ketika kita melakukan kolaborasi atau IPC. Ini saya ambil dari salah satu jurnal. Jurnal ini sangat bagus, jurnal review. Interprofessional Collaboration in Research, Education, and Clinical Practice, Working Together for a Better Future. Saya sangat menyarankan Anda nanti bisa mencari di internet. Ini bacaan yang sangat bagus ya untuk IPC. Jadi manfaat dari IPC atau manfaat dari kolaborasi, yang pertama merupakan kesempatan, opportunities to learn and go beyond traditional ways of thinking. Jadi kita berusaha untuk memahami, belajar berinteraksi, kemudian belajar memahami bagaimana profesi lain itu kemudian berpikir. Selama ini mungkin kita punya pandangan atau persepsi dari sudut pandang kita sebagai seorang apoteker ya, atau calon apoteker. Kita mungkin tidak atau mungkin jarang untuk mencoba memahami bagaimana seorang dokter berpikir, bagaimana seorang perawat mengambil tindakan, bagaimana seorang katakanlah bidan dan seterusnya, siapapun tenaga kesehatan kemudian mempunyai pandangan atau latar belakang ketika melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan kolaborasi, maka kita bisa memahami bagaimana kemudian mereka membuat keputusan, mengambil tindakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita mempunyai akses untuk to people we would not normally reach in order to serve a larger body of people ya. Jadi kalau kita tidak kolaborasi, mungkin kita tidak bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu. Dengan adanya kolaborasi, maka kita punya akses ya. Ya misalnya gini, kelompok tertentu atau orang tertentu hanya bisa diakses oleh profesi kesehatan tertentu ya, atau lebih mudah untuk diakses oleh profesi kesehatan tertentu. Kalau kita tidak bekerjasama dengan profesi kesehatan tersebut, kita tidak bisa mengakses orang tadi atau kelompok orang tadi atau pasien tadi dan seterusnya. Ya kalau kita berkolaborasi, kita lebih mudah untuk mengakses orang-orang yang pada kondisi normal ketika kita sendiri kita tidak bisa mengaksesnya. Kemudian potensial to develop lifelong relationship and bonds that may be beneficial in the future. Tentu saja ketika kita punya kolaborasi, harapannya kolaborasi di jangka panjang dan kemudian akan menjadi kolaborasi yang bermanfaat seterusnya. Kemudian gain from the wisdom of others ya. Oke, sekali lagi mungkin sama dengan yang pertama, pola pikir, kemudian kebijaksanaan, wisdom. Kita punya wisdom tertentu sebagai seorang apoteker, profesi kesehatan lain juga punya wisdom tertentu. Kita belajar sharing wisdom di antara kita sehingga kita bisa kemudian apa wisdom yang bisa kita ambil dari teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Kemudian access to new resources and the potential to develop new skill. Tentu saja teman sekalian, kita bisa belajar belajar hal baru ketika kita berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang lain. Contohnya sudah banyak, Anda bisa membayangkan sendiri. Ini luar biasa. Dan increase productivity through doing more work in less time. Itu saja harapannya ketika kita melakukan kolaborasi, maka pekerjaan kita menjadi lebih efektif ya, karena banyak orang yang kemudian dengan expertise atau kepakaran tertentu, pengalaman juga yang lebih banyak ya, sehingga kita bisa bekerja sama ya, menghasilkan sesuatu atau melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang lebih singkat dengan kualitas yang lebih baik. Ya, kemudian nomor 7, sharing recognition and accolades ya, recognition. Jadi kita bisa menjadi dikenal dan menjadi accolades like acknowledgement. Jadi kita bisa di-acknowledge ya, bahwa
ada loh apoteker. Jadi kadang-kadang begini teman sekalian, bisa jadi sebelum kita kolaborasi orang-orang nggak tahu ada apoteker, tapi kemudian ketika kita kolaborasi, orang di luar tim kolaborasinya nanya ini siapa sih, ini siapa, oh ternyata apoteker, iya bisa gini atau bisa gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya barangkali kalau kita nggak kolaborasi kita tidak bisa terrecognize ya, terrekognisi ya, lebih lebih jelas ketimbang ketika kita dalam satu teamwork atau dalam satu kelompok kolaborasi. Jadi ini sangat penting ya, manfaatnya tadi kita bisa mendapatkan rekognisi. Kemudian association with other who are successful ya, ini penting juga ya, kalau kita bisa berkolaborasi dan kolaborasi tersebut menghasilkan sesuatu yang baik, atau bahkan kita berkolaborasi dengan pihak tertentu atau orang tertentu atau kelompok tertentu atau tenaga tertentu yang sudah sukses, maka ya Anda tahu maksud saya, jadi Anda bisa ke bagian getah kebaikannya. Kemudian sharing cost tentunya ini penting sekali teman-teman sekalian. Dengan kolaborasi kita bisa membagi beban sebenarnya, membagi beban. Jadi salah satu tujuan kolaborasi sebenarnya adalah membagi beban. Seorang dokter punya concern yang sangat besar diagnosis ya, terutama diagnosis, kemudian bagaimana merawat pasien. Beliau adalah penanggung jawab pasien ya, tapi kemudian mungkin ada beberapa hal yang kemudian butuh tenaga kesehatan untuk membantu ya. Ya maka sharing cost di sini bukan hanya biaya, tapi cost artinya apa ya istilahnya, resources ya. Jadi bisa jadi tidak harus semua dilakukan oleh satu pihak atau satu profesi, jadi bisa dibagi bebannya. Kemudian improve access to money ya, improve access to money, some funding bodies only support collaborative project. Ya kita dengan kerjasama kita lebih bagus, potensi lebih besar, kemudian ekspertisnya semakin luas ya, maka kita misalnya kita bicara tentang penelitian atau kegiatan-kegiatan besar, potensi lebih besar ketimbang ketika kita bekerja sendiri. Kemudian cross fertilization across discipline, jadi ya fertilization, jadi supaya kita bisa berkembang ya, fertilization ya, supaya kita bisa tumbuh bersama ya, antar disiplin ya. Jadi saling menumbuhkan. Jadi misalnya profesi kesehatan yang belum cukup dikenali, belum cukup tumbuh, bisa kemudian dengan kolaborasi ikut sama-sama tumbuh. Kemudian yang berikutnya, the pooling knowledge for tackling large and complex problem. Tentu saja sekali lagi dengan kolaborasi tadi ekspertisnya ya, tingkat ekspertis itu kepakarannya ya macam-macam. Jadi ya dokter dengan kepakarannya sendiri ya, apoteker punya kepakaran juga, perawat punya kepakaran sendiri, gabung maka terjadi pooling knowledge kita semakin ya terkombinasi ya, maka kemudian kita bisa men-tackle atau menghadapi masalah yang besar dan kompleks ya. Jadi ini kenapa kemudian kolaborasi ini penting ya, mengapa kemudian interprofessional collaboration ini penting, khususnya dalam konteks di pekerjaan di healthcare setting. Kemudian apa itu IPC sendiri? IPC sendiri adalah ini saya ambil dari di WHO ya, dokumennya WHO, judulnya The Framework of Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice ya. Yang di atas yang warna coklat atau orange ya. Collaborative practice in healthcare occurs when multiple health workers from different professional background. Jadi syaratnya ketika bisa dikatakan sebagai collaboration adalah ketika ada different professional background yang kemudian memberikan comprehensive service by working with patient, with their families, carers, and communities to deliver the highest quality of care across setting. Jadi settingnya bisa dimanapun sebenarnya, tidak hanya di healthcare setting, misalnya di komunitas juga bisa, misalnya social worker dengan apoteker, social worker dengan perawat dengan apoteker, misalnya apoteker di komunitas dengan penggerak PKK ya, kader kesehatan dan seterusnya, itu juga bisa dikatakan sebagai collaboration. Karena di sini di dokumen WHO dikatakan practice includes both clinical and non-clinical health related work. Jadi tidak hanya klinik tapi juga non-clinical, such as diagnosis, treatment, surveillance, health communication, management, and sanitation engineering. Jadi ada yang berbasis klinik, ada yang non-klinik, misalnya surveillance, ya, management, sanitation engineering itu bukan yang klinik atau non-klinik, tapi kita bisa bekerja sama, berkolaborasi.
untuk deliver the highest quality of care ya across setting. Kemudian yang bawah yang kuning itu saya ambil dari paper yang sama yang paper sebelumnya. Cooperation is a mutually beneficial. Oke, syaratnya dari kolaborasi adalah adanya mutually beneficial and well defined relationship. Jadi memang ketika kita ingin mengatakan ada kolaborasi, maka sebenarnya di situ harus ada well defined relationship. Jadi hubungannya seperti apa harus didefinisikan, kemudian harus sama-sama mutually beneficial. Membuat keuntungan bersama-sama dua-duanya. Jadi bukan begini, kolaborasi bukan yang satu merasa repot, yang satu direpoti, yang satu merasa kerja keras, yang satu tidak merasa butuh dan seterusnya. Ya, jadi ada dua orang kerja, yang satu merasa saya nggak butuh kamu, cuma yaudah nggak apa bareng ya. Cuma sebenarnya saya nggak butuh gitu, cuma karena kamu pengen ya, ayo kita kerja bareng. Tapi bukan gitu. Jadi kalau yang kolaborasi yang baik mestinya adalah sama-sama tahu bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan manfaat yang baik, ya, manfaat yang baik untuk semuanya, ya, manfaat yang baik semuanya. Jadi mutually beneficial, sehingga harus di well defined relationship, tugasmu apa, peranmu di mana dan seterusnya, ya, to achieve common goals ya, common goals. Ya, kalau di tenaga kesehatan atau di healthcare setting itu saja common goalsnya adalah apa? Common goalsnya untuk pasien ya, untuk meningkatkan kualitas pasien dan untuk scope yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi dikatakan the relationship includes commitment ya, komitmen. Jadi kita harus punya komitmen yang sama. Ya, jadi kalau kita punya kolaborasi masing-masing pihak komitmennya harusnya sama. Ya. Komitmennya harusnya sama. Ya, komitmennya harus sama. Jadi nggak cuma satu atau dua pihak yang komitmennya tinggi sekali, yang lain tidak punya komitmen atau cuek-cuek saja atau acuh tak acuh. Ya, itu bukan kolaborasi yang baik. Commitment to a definition of mutual relationship and goals, jointly develop structure and share responsibility. Jadi ada tanggung jawab yang kemudian dibagi. Kemudian mutual authority, ya, jadi mutual authority. Jadi yang punya otoritas, ya tentu saja ada yang bertanggung jawab, tapi kemudian juga jangan kemudian yang bertanggung jawab atau leadernya itu sangat mendominasi dan seakan-akan menghilangkan pihak yang lain, seakan-akan yang lain tidak punya otoritas. Jadi memang harus dibangun itu. Saya otoritasnya apa, tenaga kesehatan yang lain otoritasnya apa, dan seterusnya. Kemudian accountability for success. Jadi ini juga penting. Bagaimana akuntabilitas terhadap kesuksesan bersama. Dan kemudian sharing of resources and rewards ya. Jadi tadi saya bilang cost ya, atau resourcesnya sharing, kemudian rewardsnya juga sharing ya. Jadi kita ada hak yang kita share, kewajiban yang kita sharingkan ya, maka kemudian hak kita ya, rewardnya juga kita dapatkan bersama ya. Jadi itu konteks tentang IPC ya. Oke, ini teman-teman sekalian, bagaimana kemudian IPC ya, manfaat IPC ya berdasarkan penelitian ini. Jadi ini ada penelitian systematic review Anda bisa lihat di Cochrane ya, Anda tentu saja tahu Cochrane. Ini tahunnya 2015 ya, sekarang sudah 2020. Jadi sepertinya ini belum ada yang terbaru, tapi ini yang paling akhir maksud saya. Tapi setelah systematic review ini banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang bukan review, artinya penelitian-penelitian yang primary research yang ingin melihat bagaimana sebenarnya dampak atau outcome dari IPC. Ya, karena kalau kita lihat dari review yang di tahun 2015 ini, sebenarnya di sini dikatakan, kita lihat dulu objektifnya, assess the impact ya, dampak practice based intervention designed to improve IPC. Ya, ini 2015. Ini dikatakan penelitiannya sebagian besar dari penelitian yang dari negara high income countries. Ya, kemudian jangka penelitiannya di masing-masing penelitian itu sekitar 12 bulan. Ya, maka apa yang kita lihat teman-teman sekalian, conclusion dari penulisnya atau authors conclusionnya adalah given that the certainty of evidence from included study was judged to be low to very. Jadi kualitas, Anda kalau ingat ya bagaimana kemudian critical appraisal. Ini mungkin mata kuliah lain atau topik lain Anda harus ingat bagaimana melakukan critical appraisal terhadap jurnal atau artikel, bukan jurnal, terhadap artikel di jurnal. Ya, Anda bisa nilai ini misalnya si penulisnya mengatakan artikel yang dimasukkan ke dalam review ini kualitasnya low atau very low ya.
maka there is no sufficient evidence to draw clear conclusion. Oke, sebenarnya kan penelitian ini ingin melihat sebenarnya berdasarkan evidence base seperti apa sih IPC. Kalau kalau secara apa namanya asumsi kan tadi ya IPC itu hasilnya bagus, dampaknya bagus, segala macam. Nah, tapi ingin kita diteliti nih sebenarnya bener bagus apa enggak sih ya gitu tujuannya gitu. Nah, ternyata di sini memang datanya belum terlalu sufisien. Jadi si peneliti mengatakan dia tidak bisa mengambil kesimpulannya draw clear conclusion. Jadi kesimpulan yang tegas tentang dampak seberapa bagus dampak IPC. Nevertheless, due to difficulties health professional encounter when collaborating including apa, it's encouraging that on the number of them to improve has increased ya. Jadi nanti saya tunjukkan beberapa paper yang muncul setelah review ini muncul ya. Jadi banyak sekali papernya tentang ingin melihat bagaimana apa namanya dampak IPC dampak IPC. Jadi saya katakan si paper ini menyarankan bahwa perlu dilakukan mixed method study ya. Mixed method study itu misalnya penelitiannya kuantitatif plus kualitatif ya. Jadi mixed method tidak hanya kuantitatif saja misalnya. Jadi harus ada penelitian mixed method. Kemudian penelitian ini juga menyarankan kalau ada penelitian ingin melihat dampak IPC, kalau bisa ada longer acclimatization period ya. Jadi sebelum misalnya gini, ada model kolaborasi dibuat gitu ya. Maka kemudian jangan langsung dilihat atau jangan langsung dievaluasi, tapi harus ada acclimatization period. Jadi proses penyesuaian bagaimana kemudian kolaborasi itu bisa terbentuk dulu, ya baru kemudian dievaluasi. Ya kemudian use longer follow up ya. Jadi kalau bisa follow up-nya lebih panjang supaya kita bisa lihat dampak yang jangka panjang, tidak hanya dampak jangka pendek. Oke, kemudian ini saya akan menyajikan beberapa evidence lain ya tentang bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan. Jadi kalau di atas tadi saya kolaborasi secara umum, maka di slide-slide yang berikutnya ini saya akan menyampaikan apa sih bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan ya. Oke, yang pertama ini contohnya kolaborasi intervention between pharmacist and physician. Oke, jadi yang berkolaborasi siapa? Pharmacist and physician. Kemudian bentuknya apa? Adalah asuhan kepada elderly patient ya atau geriatrik ya, orang tua atau lansia. Ini bentuknya randomized control trial ya 2018 ya 2018. Jadi paper ini yang review tadi kan 2015 ya, jadi paper ini belum keluar. Jadi randomized control trial conducted on elderly patient ya, ini di Malaysia nih teman-teman sekalian. Lihat di Malaysia pasien elderly yang taking at least 5 medication. Jadi apa yang disebut sebagai polifarmasi ya. Jadi elderly polifarmasi, maka inklusi kriterianya itu ya kemudian pasien-pasiennya masuk dalam kriteria inklusi, kemudian berikan intervensi bentuk kolaborasi antara farmasi dan dokter. Intervention group receive pharmaceutical care from a pharmacist in collaboration with physician. Ini bentuk informasi intervensinya, kemudian follow up-nya di follow up sepanjang 6 bulan, kemudian control group receive usual care in the outpatient pharmacy. Jadi kalau yang control group kan ini, kalau randomized control trial Anda tahu ya, Anda harus ingat lagi RCT, ada intervention group, ada control group. Kalau control group hanya mendapatkan usual care. Kemudian partisipannya ini hasilnya itu ada 73. Ini dikatakan intervention group had significantly better medication adherence. Jadi Anda lihat medication adherence-nya meningkat ya, angkanya 7 dibandingkan 5 dengan p-value yang signifikannya kurang dari 0,05. Kemudian medication appropriateness index ya, MAE ya. Anda tahu kalau pasien geriatrik itu ada isu namanya medication appropriateness index ya. Bisa menggunakan macam-macam, salah satunya misalnya BIRS kriteria ya. Saya tidak membaca secara detail ini pakainya apa, tapi misalnya pakai BIRS kriteria. Kemudian ada medication appropriateness index ya. Skornya Anda lihat yang 8 banding 20, jadi ada perbedaan skor yang signifikan, p-value-nya 0,01, sehingga dikatakan bahwa adanya kolaborasi antara farmasi dan physician pada pasien elderly itu meningkatkan medication adherence sekaligus appropriateness ya, jadi appropriateness medication. Oke, yang kedua
adalah bagaimana kemudian farmasis ya eh, melakukan kolaborasi dalam rangka bentuknya adalah membuat clinical pathways. Kalau nanti Anda masuk ke PKPA atau nanti Anda bekerja di rumah sakit, PKPA di rumah sakit itu ada namanya, kalau kalau di sistem BPJS itu ada namanya INASIBGIS ya, Indonesian Case Based Group ya. Di situ ada clinical pathways ya, clinical pathways misalnya pasien terdiagnosis penyakit A gitu, maka clinical pathways-nya seperti apa sih ya. Maka di paper ini disampaikan bahwa farmasis adalah salah satu pihak atau proses yang terlibat aktif dalam pembuatan clinical pathways ya. Di sini dikatakan a tertiary care facility experience of pharmacy perform interpersonal collaboration for ya dia mendesain and implementing clinical pathways ya. Apa yang dilakukan oleh farmasi tadi tugasnya adalah mereview literatur aligning in, jadi memasukkan menghubungkan dengan hospital formulary ya, jadi formularium di rumah sakit dan institutional standard and participate in weekly team meeting for 6 months. Jadi bentuk kolaborasinya adalah pembuatan clinical pathways ya, teman-teman di paper ini ya, untuk membuat clinical pathways. Kemudian 15 clinical pathways ya, membuat 15 clinical pathway leading to admission in medical wards were developed. Jadi dia membuat 15 clinical pathways ya, dan kemudian diintegrasikan ke computerized prescriber order entry. Jadi clinical pathways tadi yang sudah dibuat kemudian masuk ke CPOE ya. Saya yakin di rumah sakit sekarang sudah banyak yang menerapkan ini juga. Jadi ada clinical pathways kemudian menjadikan clinical pathways tadi menjadi panduan atau acuan ketika dokter menulis resep ya. Kemudian clinical pathway provide unique opportunities for establishing and evaluating patient-centered service and allow clinical pharmacists ini to demonstrate interprofessional leadership in collaboration with multidisciplinary team. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita ya sebagai seorang farmasis. Kenapa? Karena farmasis punya salah satu kompetensinya adalah belajar sepanjang hayat ya, seorang drug informer ya. Drug informer, kita pemberi informasi obat. Anda belajar banyak sekali tentang bagaimana mengevaluasi ya. Kalau Anda merasa belum paham, berarti Anda harus tingkatkan tuh kompetensi Anda bagaimana mengevaluasi informasi, mulai dari bagaimana mencari informasi obat dengan benar ya, sumber-sumbernya, kemudian misalnya mulai dari kata kunci yang Anda harus tuliskan di, misalnya kalau pakai internet, kemudian sumber-sumbernya, kalau sudah ada hasilnya bagaimana melakukan critical appraisal ya, kemudian Anda hubungkan dengan kondisi pasien. Maka tadi ya ada aktivitas yang sangat sangat panjang, dan apoteker harusnya merupakan satu profesi yang sangat ahli ya, atau mahir atau piawai dalam melakukan drug information ya, drug information. Sehingga dikatakan salah satu contoh bentuk kolaborasinya adalah dalam bentuk pembuatan clinical pathways. Kemudian ini model yang lain ya, apoteker dan dokter di pasien asma ya. Perspektif pre-post study of patient who receive intervention in primary care of for 9 months ya. Primary outcome yang dilihat adalah asthma related emergency department visit ya, berapa kali dia visit atau harus masuk ke IGD, and hospitalization, masuk ke rumah sakit ya. Anda lihat intervensinya, pharmacist provide patient with asthma self management plan. Jadi kalau Anda bayangkan di penelitian ini, maka apoteker akan memberikan semacam edukasi ya kepada pasien asma ya, terkait macam-macam, mulai dari penggunaan obat, kepatuhan obat, hal-hal yang bisa mempengaruhi pemicu asma ya, dan seterusnya. Jadi mulai dari lifestyle dan pengobatan, dan kemudian dilihatnya apa hasilnya, resultnya. Maka ini ya PCM ya, Physician Pharmacist Collaborative Management, reduce ya, jadi mengurangi ini visit ya, jadi mengurangi kejadian pasien asma masuk ke IGD ya, and improve asthma control and quality of life ya. Jadi ini hasil yang positif. Kemudian yang berikutnya model yang lain, jadi model kolaborasi yang lain adalah model kolaborasi antara, sekali lagi, antara sama dokter dan apoteker ya, untuk manajemen hypertension. Ya, ini nama penelitian namanya CAPTION ya,
collaboration among pharmacists and physicians to improve outcomes now. Caption, ya, cluster randomized control trial. Apa itu cluster randomized control? Anda tentu harus paham. Ya, ingat kembali apa istilah itu. Kemudian ini di 32 community based medical office di negara 15 negara bagian di Amerika, 330 pasien. Intervensinya medical record review, structural assessment with the patient, kemudian apa namanya antara dokter dan apoteker sama-sama merancang goals of therapy dan merancang patient follow up ya. Kemudian kita lihat apa lagi ya. Oke, lihat hasilnya. Pharmacists provide extensive intervention to patient with hypertension. This analysis provide a framework for health system, provider group, and payer to measure pharmacy work and value-based financing and population management. Jadi dari penelitian ini apa namanya ada manfaat ya. Apa namanya farmasi memberikan manfaat positif terhadap outcome pasien sehingga bisa menjadi this analysis provide a framework. Jadi harapannya kalau sudah memberikan manfaat tentu saja maka harusnya tadi ada hak, ada kewajiban. Ya, jadi apoteker sudah memberikan sesuatu maka ada haknya tadi diberikan reward atau makanya di sini dikatakan payers, pembayar ya. Pembayar itu misalnya asuransi, maka mestinya apoteker juga masuk ke dalam skema asuransi skema yang akan dikasih apa namanya manfaat atau dikasih katakanlah bayaran gitu ya gampangnya atau fee atau jasa dari asuransi karena dia sudah memberikan dampak positif terhadap keberhasilan terapi pasien. Oke, kemudian tadi kita sudah bicara tentang apa namanya model-model kolaborasi. Kita sekarang bicara tentang bagaimana sebenarnya. Kita ingin lihat bagaimana sebenarnya persepsi apoteker dan tenaga kesehatan lain tentang kolaborasi itu sendiri. Oke, saya ambil dari paper ini yang baru publish in 2020. Ini baru masih hangat ya. Di PLOS ONE ini salah satu jurnal yang sangat bagus juga ya, sangat sangat bagus ya, sangat baik. Anda bisa lihat nanti ini open article jadi gratis. Judulnya Perspective of Primary Care Physicians. Jadi kita yang ingin lihat adalah perspektif dari primary care physician ya, dokter di primary care ya, dokter kalau kita bilang dokter umum ya atau dokter keluarga. Yang dilihat adalah dokter keluarga dan farmasis on interprofessional collaboration. Ini penelitiannya di Kuwait dan penelitiannya menggunakan kuantitatif. Jadi metodenya kuantitatif. Maka ini pertanyaan-pertanyaannya saya ambil dari beberapa tabel yang ada di paper itu. Yang pertama, pernyataan collaboration with other healthcare professional improve patient outcome. Jadi ditanya tuh si respondennya, apoteker sama dokternya, apakah collaboration with other healthcare professional improve patient outcome? Kita lihat responnya setuju tidak setuju ya. Anda lihat persentasenya di atas 94% ya, itu agree ya. Anda lihat ya, yang disagree hanya yang paling besar hanya 1,7%. Ya, jadi angkanya cukup bukan membanggakan ya, kita cukup senang gitu ya, karena dokter sama apoteker di dalam penelitian ini merasa bahwa kolaborasi itu bisa improve patient outcome, yang pertama ditanya with other healthcare professional, jadi baik dengan apoteker maupun dengan profesional yang lain. Yang kedua khusus pharmacist and physician. Kemudian yang ketiga, I would consider collaborating with pharmacists to improve patient outcome. Jadi pertama yang ditanya adalah menurut Anda itu kolaborasi bisa nggak meningkatkan patient outcome? Yang berikutnya saya akan melakukan kolaborasi, dan sebagian besar jawabannya positif ya, setuju ya, 94% ya. Ini Anda akan lihat angkanya itu setuju semua ya. Ini awal yang baik karena sudah diawali dari attitude ya, jadi respon attitude atau persepsi yang sudah baik. Kemudian respondent experience. Yang kedua yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah experience-nya. Kalau tadi baru persepsinya, sekarang experience-nya. Experience berarti pengalamannya. Maka pertanyaannya, I have rarely collaborated with pharmacists. I have sometimes, I have frequently, I have always. Jadi ini ada levelnya, rarely jarang, sometimes kadang-kadang, frequently lebih agak ya, always selalu. Maka lihat Anda presentasinya, maka ya paling banyak angkanya masih rarely atau sometimes.
Anda lihat ya, sini persentasenya itu mayoritas di sini ya 25-45. Jadi kita bisa katakan mereka antara apoteker maupun dokter dalam penelitian itu masih levelnya masih jarang atau bahkan sangat jarang ya, rarely atau hanya sometime. Ya yang sudah sering itu hanya 16, apa yang selalu hanya 16,7, yang sering hanya 12,7%. Dan ini menandakan bahwa memang walaupun apa namanya dalam penelitian ini apa namanya responden memiliki persepsi yang baik, tapi pada kenyataannya itu belum kolaborasinya belum dilakukan, ya, belum dilakukan. Dan Anda lihat di sini p-value-nya yang berbeda signifikan, yang atas yang jarang, yang lebih jarang itu yang physician. Ya, jadi physician angkanya 44% ya. Jadi Anda lihat persentasenya 44%, jadi dokter itu merasa, ini pertanyaan jadi I itu dokter ya, have rarely collaborate with pharmacist. Jadi in the past ya saya melakukan kolaborasi dengan apoteker sangat jarang ya. Angkanya ini masih hampir separuh ya, hampir 50%. Jadi Anda lihat di sini memang kalau apoteker merasa sudah lumayan, tapi dokter merasa masih jarang saya kolaborasi dengan apoteker. Jadi ini termasuk ini teman-teman sekalian, Anda kalau ingat di slide yang awal-awal tadi saya mengatakan ada mutual ya, ada mutual apa namanya, sama-sama merasa butuh. Jadi yang merasa butuh tidak hanya satu pihak ya, tapi semuanya harus mutual bareng-bareng. Ya merasa butuhnya bareng-bareng ya, merasa butuhnya bareng-bareng, merasa bahwa tujuan kolaborasi ini baik juga harus semuanya punya perasaan yang sama. Jadi kalau ini kan berarti masih apotekernya ingin merasa sudah kolaborasi tapi fisiknya belum merasa kolaborasi. Oke, kemudian ini area kolaborasi ini hampir sama seperti evidence sebelumnya. Ini dilihat kira-kira kalau kolaborasi itu di mana gitu, area apa namanya bentuk kolaborasinya. Ini ada patient counseling, kemudian helping in management of side effect, kemudian making recommendation of drug therapy, kemudian dosage adjustment, ya select a medication, drug interaction, improve adherence. Jadi Anda bisa lihat di sini apa namanya bagaimana kemudian farmasis dan physician kemudian ditanya dia mau kerjasama atau kolaborasinya di bagian yang mana. Anda lihat di sini sebagian besar sama, yang berbeda signifikan yang dosage adjustment ya sebenarnya hampir sama juga. Ya 879. Jadi sebagian besar memang agree-nya yang dosage adjustment ya. Kemudian yang sini patient adherence juga. Jadi memang physician itu agree-nya ketika apa namanya kolaborasi untuk apoteker bisa membantu untuk patient adherence ya, seperti itu. Oke. Dari tadi kita sudah punya evidence dari luar Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Ini penelitian yang saya lakukan dengan teman sejawat dokter di Margono. Ini penelitian sudah cukup lama, jadi mungkin hasilnya sudah tidak relevan atau sebenarnya sudah ada perubahan. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan supaya Anda punya ilustrasi apa yang terjadi di Indonesia ya. Ini sekitar 2013 atau 2014 penelitian ini saya lakukan. Jadi penelitian ini intinya adalah saya berikan kuesioner ke dokter ya, bagaimana kemudian pendapat dokter tentang apoteker ya. Oke, ini latar belakangnya ya, kolaborasi. Kemudian tujuan penelitian adalah menerangkan gambaran interaksi. Jadi kami ingin melihat seperti apa sih interaksi dokter dan apoteker di rumah sakit ini ya. Menerangkan kemudian persepsi dan harapan dokter. Jadi di penelitian ini yang dilihat hanya dokternya saja. Ya, jadi kita nggak lihat apoteker tapi lihat dokter. Kemudian kita lihat persepsi dokter, harapan dokter terhadap apoteker. Kemudian menerangkan persepsi dan harapan dokter, menerangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada interaksi, persepsi, dan harapan dokter. Jadi interaksi itu seberapa sering dia interaksinya apa saja, kemudian persepsinya dan harapan dokternya. Ini kesimpulannya atau hasilnya, mayoritas responden memiliki pengalaman, persepsi, dan harapan yang baik. Ini kita cukup bagus ya, persepsi, harapan, pengalaman. Kemudian responden laki-laki, artinya dokter laki-laki dan dokter spesialis memiliki persepsi yang lebih baik untuk mengaji. Ini penelitian lebih lanjut.
Ya, ada 62 dokter yang mengisi kuesioner, jadi cukup bagus. Waktu itu mungkin apotekernya juga belum begitu banyak di Rumah Sakit Margono. Sekarang sudah banyak sekali apotekernya, di atas 20 angkanya. Jadi mungkin insya Allah hasilnya Pak pasti akan berbeda. Tapi paling tidak ini memberikan gambaran. Oke, ini tabelnya. Anda lihat teman-teman sekalian, Anda lihat di sini distribusi interaksi dokter dan apoteker. Anda lihat di sini jarang sekali ya, tidak pernah atau jarang sekali. Hampir separuh dokter itu menyatakan bahwa dia tidak pernah atau jarang sekali berinteraksi dengan apoteker. Tentu saja mungkin interaksi di sini interaksi yang profesional ya. Kalau interaksi yang sehelo makan di warung mungkin sering ya atau ketemu di masjid dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau yang di sini ada interaksi yang kemudian berkaitan dengan pasien. Anda lihat sini angkanya jarang sekali itu 53%. Sebagian besar mengatakan jarang. Ya, yang sekali sehari 10 orang, sekali seminggu 18 orang, tidak pernah 33 orang. Yang menarik di sini teman-teman sekalian, ini jawaban yang menurut saya punya makna yang luar biasa dalam. Apa yang menyebabkan mereka mau menghubungi kita ya sebagai apoteker adalah alasannya adalah ketersediaan obat. Ya, frekuensinya 50 ketersediaan obat. Alternatif obat 29, dosis 6, efek samping 3, interaksi 4, lain-lain 7. Jadi alasan interaksi ini boleh milih lebih dari satu. Ya, satu responden bisa milih lebih dari satu alasan. Ya, bisa milih lebih dari satu alasan. Dan alangkah kalau menurut saya ini maknanya ini sekali ya. Hanya dokter itu sebagian besar tanya ke apoteker atau berinteraksi dengan apoteker hanya nanya ketersediaan obat. Jadi Anda bayangkan skenario-nya, jadi skenario adalah dokter tanya halo atau bisa lihat telepon misalnya ya, atau mas datang ke bangsal atau instalasi farmasi, tapi yang ditanya bukan efek samping obat, bukan apa namanya dosis obat atau pilihan obat atau interaksi obat, tapi cuma nanya, obat X ada nggak gitu. Ya, kira-kira gimana Anda? Perlukah Anda menjadi atau kita menjadi seorang apoteker belajar 4 tahun, 1 tahun kalau yang ditanya hanya ada obat X apa enggak? Kita mungkin nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau hanya pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi Anda paham maksud saya. Jadi mungkin ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi gini, mungkin bisa jadi teman-teman sejawat dokter belum tahu apa yang bisa kita lakukan atau benefit apa yang bisa kita hasilkan ya, atau kita mungkin kurang apa namanya show ya, kurang menunjukkan kemampuan kita sehingga memang dokter lebih banyak bertanya hanya ketersediaan obat, atau mungkin kita sudah punya kemampuan, punya pengetahuan banyak, tetapi mungkin hanya dokter satu dua dokter yang kemudian bisa memanfaatkan itu atau bisa mengenali kemampuan kita itu. Sementara sebagian besar dokter yang lain karena tidak pernah berinteraksi sama kita, jadi kita nggak tahu mereka nggak tahu bahwa kita punya kemampuan atau pengetahuan lebih ya terkait obat ya, tidak hanya tentang obat ini ada apa enggak. Kalau itu sih nggak perlu tanya kita, tanya kayak orang yang nggak sekolah apoteker juga bisa ya, kalau cuma lihat di gudang atau lihat di rak ada apa enggak ya. Jadi ini yang menarik dari penelitian ini. Oke, begitu teman-teman sekalian. Saya tadi tentang penelitiannya tadi, mungkin kalau kita lakukan penelitian sekarang mungkin insya Allah hasilnya akan berbeda karena sekarang di Margono apotekernya sudah sangat banyak dan saya mendengar sendiri uh, teman-teman apoteker sudah melakukan clinical farmasi dengan baik, sehingga saya yakin dokter juga punya persepsi yang lebih baik dan kolaborasi antara dokter dan apoteker juga sudah berlaku lebih baik. Tapi paling tidak mungkin ini kalau di rumah sakit tertentu yang apotekernya masih sedikit, pekerjaannya banyak, pekerjaan-pekerjaan yang ya masih sifatnya administrasi atau manajemen ya, mungkin jawaban tadi menjadi jawaban yang akan muncul. Oke. Ini evidence yang lain, ini penelitian tentang perception of interprofessional cooperation of general practitioner and community pharmacist. Ini penelitian menggunakan qualitative study. Jadi kalau yang tadi, yang penelitian-penelitian sebelumnya saya sampaikan tadi menggunakan kuantitatif, kalau yang qualitative study. Kalau Anda tahu perbedaan kualitatif, kalau belum tahu ya Anda cari tahu ya. Kuantitatif itu angka, kalau kualitatif itu datanya ya. Jadi isinya. Jadi kita nggak ngomong angka tapi ya makna ya. Jadi kita menggali secara dalam ya alasan-alasan persepsi dan seterusnya. Oke, apa hasil dari penelitian ini? Dikatakan bahwa ini yang successful collaboration, ini failed collaboration.
Kalau mau successful collaboration ini increasing area oke, kita lihat dulu. Pharmacy perception of GP. Bagaimana kemudian di dalam penelitian ini dilihat persepsi pharmacy of GP. Persepsinya gimana? Maka farmasis mengatakan bahwa GP atau dokter umum ya, general physician atau practitioner, mainly responsible for patient therapy. Kemudian mereka menganggap bahwa dokter itu often lacking time and interest for cooperation. Jadi mereka farmasis mengatakan bahwa kayaknya dokter itu nggak punya waktu loh untuk cooperate, untuk bekerjasama atau bahkan nggak punya interest, nggak punya keinginan untuk cooperation. Ini pendapat farmasis. Kemudian bagaimana pendapatnya GP, pengacara dokter? Self perception, most capable and most responsible. Jadi dari sisi dokternya sendiri menganggap bahwa saya adalah dokter ya, most capable and most responsible ya, sehingga saya mungkin karena sudah punya persepsi itu saya nggak butuh orang lain untuk membantu saya karena saya yang paling capable dan saya yang paling bertanggung jawab. Dan juga saya nggak punya waktu ya. I have no time. I'm lacking of time ya for regular collaboration. Ya, ini persepsi yang kemudian muncul. Kemudian area kalaupun mau kolaborasi apa ya, contraindication ya, kontraindikasi ya. Ya, itu bisa adverse reaction misalnya, drug interaction ya, drug interaction, kemudian unclear prescription. Ya, unclear prescription misalnya ya, ini sih jelas ya. Ini sama kayak tadi ya, apa kalau unclear prescription ya obatnya nggak, apa resepnya nggak kebaca gitu. Ya. Kemudian bagaimana farmasis self perception? Dalam penelitian ini sebenarnya farmasis merasa bahwa being kompeten, saya kompeten loh, saya punya kemampuan, saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, saya belajar cukup lama tentang obat, saya belajar cukup lama tentang adverse reaction, saya belajar lama tentang drug related problem dan seterusnya, maka saya merasa bahwa saya kompeten ya. Kemudian merasa bahwa feeling authorized, saya punya otoritas atau saya punya kewenangan ya, authorization itu kewenangan. Saya punya kewenangan untuk solve pharmaceutical problem. Saya punya kewenangan untuk memecahkan drug related problem. Saya punya kewenangan untuk memberikan advice kepada dokter ketika ada drug related problem apa solusinya. Ya, dan saya punya ketanggung jawab legal ya, legal responsibility untuk membantu dokter yang meningkatkan atau berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana perception GP terhadap farmasis? Ya, kalau tadi ini kan perception GP terhadap dirinya sendiri. Kalau ini bagaimana perception GP terhadap farmasis? Mereka mengatakan safety net ya, jadi jaring pengaman ya. Ya kayak misalnya ketika apa namanya dokter merasa bahwa apoteker itu sangat jago di bagaimana kemudian terjadinya adverse reaction dan seterusnya. Jadi safety net menjaga supaya kejadian efek samping adverse reaction itu tidak terjadi, makanya safety net. Kemudian itu persepsi yang bagus berarti ya. Tapi ada persepsi yang kurang menurut penelitian ini ya, menyatakan bahwa questioning active role in therapeutic decision making. Jadi mempertanyakan untuk apa sih ya? Untuk apa sih farmasis ikut-ikutan ya untuk therapeutic decision making ya. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian lacking information. Jadi dokter menganggap bahwa apoteker itu lacking information on patient medical history and professional knowledge. Jadi dokter menganggap bahwa kita itu tidak punya kemampuan yang cukup ya untuk mengakses medical history of patient ya. Yang kedua adalah dokter menganggap bahwa kita juga tidak punya knowledge yang cukup ya, professional knowledge ya, untuk kemudian membantu dokter untuk mengatasi permasalahan terapi obat. Ya, jadi ini persepsi dokter ya. Kemudian yang berikutnya ini yang juga prasangka ya, prasangka dokter terhadap kita adalah making money with patient ya. Jadi ya tujuannya hanya nyari uang gitulah. Jadi bisnis saja ya, bisnis saja tanpa kemudian memang punya pengetahuan untuk memberikan terapi yang paling baik. Jadi ini kenyataannya seperti itu teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian pendapat GP terhadap farmasi. Ini penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif. Kemudian ini disebut sebagai failed collaboration as a result of anonymity and at times suspicion mainly in urban area. Jadi teman-teman sekalian, kalau di sini di sini yang successful collaboration itu mainly in rural ya. Rural itu di pedesaan ya, di tempat pinggiran gitu ya. Rural ya, atau provincial area.
Tapi kemudian kalau yang sudah di kota, ya maka itu biasanya fail ya. Kenapa? Karena isinya curiga ya. Kita misalnya uang tadi, jadi curiga bahwa kita sama-sama kalau dalam istilah itu rebutan kue gitu. Jadi eh, pasien itu kan punya uang gitu ya, atau BPJS lah ya, asuransi kan lewat BPJS. Jadi kita rebutan itu, kita sebenarnya ingin melakukan terapi itu atau ingin membantu atau berkolaborasi itu sebenarnya karena ingin uangnya ya. Jadi itu yang terjadi ya. Kemudian pharmacist strategy delegation of communication and responsibility to the patient. Kemudian pharmacist desire, sebenarnya inginnya farmasis itu apa? Ya, farmasis inginnya apa? Predefined, clear, and straightforward way to communicate with GP. Ya, kita farmasis dalam penelitian ini ingin sebenarnya straightforward, ya, communicate with GP. Apa yang GP inginkan sebaliknya? Nah, oke, ini bagus sebenarnya. Sebenarnya apa yang GP inginkan berkaitan ini, sebenarnya GP itu menganggapnya, dokter menganggap kita tuh nggak punya pengetahuan yang cukup, sehingga di sini dikatakan keinginan dokter adalah farmasi memiliki high professional education and experience. Ya, jadi dokter baru mau kerjasama kalau dokter yakin bahwa kita punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Ya tentu saja ini masuk akal juga, daripada ngapain kerjasama sama orang-orang yang nggak paham ya, yang pengetahuannya kurang, malah istilahnya apa namanya membebani ya, ngabisin waktu ya. Jadi GP itu inginnya ya kita punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Kemudian specific proposal to solve pharmaceutical problem. Jadi punya ya, jadi ada beberapa pharmaceutical problem yang kemudian uh, tertentu dan ingin diselesaikan, yang kemudian itu dokter menginginkan bantuan dari mana, dari apoteker ya. Ini menarik sekali penelitian ini, Anda bisa baca juga. Ini open access, bagaimana kemudian pendapat dokter, pendapat apoteker tentang kolaborasi ya. Dan karena ini penelitian kualitatif, jadi Anda saya baca, kalau kuantitatif kan Anda baca angka-angka sekian persen perbedaannya signifikan atau tidak dan sebagainya. Kalau kualitatif itu kayak Anda baca tulisan novel gitu ya. Jadi uh, anda silakan baca lah, Anda silakan baca. Mungkin tidak terlalu sering Anda baca penelitian kualitatif karena sebagian besar dari kita itu belajarnya penelitian kuantitatifnya. Tapi penelitian kualitatif sebenarnya menarik sekali untuk Anda baca, jadi silakan Anda baca. Oke, maka kemudian ini apa namanya? Terus kita harus ngapain gitu? Untuk bisa build an advantageous IPC, supaya kita bisa membuat IPC yang bagus ya, yang menguntungkan, memberikan manfaat ya. Oke, Anda bisa lihat di artikel ini, tadi artikel yang saya sudah acu di slide awal. Ini artikelnya bagus sekali, lengkap sekali, termasuk dia memberikan apa namanya beberapa tips ya, mungkin ya, tips bagaimana kemudian membuat IPC. Anda bisa lihat di situ. Yang saya ingin tambahkan atau saya ingin tekankan ya tentu saja kayaknya kita perlu inilah ya, gaul atau silaturahmi dengan sejawat tenaga kesehatan yang lain ya, sehingga paling tidak kita mungkin awalnya dari interaksi atau kolaborasi yang informal gitu ya, hubungannya informal, baru kemudian kita nanti dikenal ya. Bayangkan kita ketemu aja nggak pernah, ngomong aja nggak pernah, bagaimana mereka tahu tentang kita. Jadi paling nggak kita mulai yang dari informal dulu, kemudian masuk, kemudian baru kita tunjukkan. Dan ini penting teman-teman sekalian. Ini saya ingin highlight di sini. Kita harus find the most visible opportunity. Ya, jadi kita harus lihat teman-teman sekalian, pintu masuknya di mana. Jadi kita jangan kemudian ketika melakukan IPC kita langsung pengen apa namanya IPC-nya semuanya. Kita ingin kolaborasi di semua aspek gitu. Ya, kita ingin kolaborasi di misalnya yang misalnya nih, kita baru masih lulus apoteker, apa namanya, baru lulus, kemudian Anda berhadapan dengan dokter. Ya, dokternya spesialis, apa konsultan lagi, yang kuliahnya kan lama sekali itu, dokter kemudian spesialis konsultan lama sekali, pengalamannya lama sekali. Lah Anda baru lulus, belum ada pengalaman dan seterusnya. Maka misalnya Anda langsung minta, saya minta kolaborasi apa namanya di bangsal rawat inap, saya minta kalau dokter visit, saya juga minta visit bareng gitu. Dan nanti Anda diketahui sama dokter, Anda tahu apa gitu ya. Jadi mulailah knowing your strength ya, our strength. Kita bisanya apa sih? Kita bisanya apa? Kemudian kita juga harus respect ya
dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang kita mau akan ajak IPC itu mereka sudah levelnya setinggi apa, ya, atau mereka apa namanya inginnya tambahan apa sih, jangan sampai kita kolaborasi tapi sebenarnya cuma membebani mereka. Ya, jadi kita harus kolaborasi tadi, konsep di awal itu harus mutual, mutual sama-sama mendapatkan manfaat, jangan satu doang yang dapat manfaat, yang satu merasa malah terbebani. Jadi knowing our strength. Ya, ketika kita tahu knowing our strength, maka kemudian oke, saya jagonya di mana, di mana nih. Kemudian kita baru tawarin. Teman-teman sekalian, saya sering contohkan ini ya di kuliah-kuliah yang mata kuliah lain. Salah satu strength kita itu di bidang apa, farmakokinetik. Ya, apa farmakokinetik. Kita jago sekali dosis, kita jago apa namanya interaksi obat, kita jago menilai bagaimana kemudian pasien satu pasien yang lain itu harus dosisnya sesuai ketika misalnya ada penyakit tambahan, ya, komorbid, ya, ada komorbid, kemudian ada obat lain yang juga digunakan dan seterusnya. Jadi misalnya gini, oke, saya langsung saja. Ini saya sering contohkan. Bayangkan kalau kita bisa, misalnya kita strength kita farmakokinetik, ya, kemudian kita tahu bahwa sekarang sistemnya BPJS. Ya, dengan sistem BPJS maka kita tahu bahwa semua itu biaya harus seefisien mungkin. Maka karena kita tahu farmakokinetik, maka kita tahu misalnya pemberian obat intravena, ya, injeksi gitu ya, injeksi, kemudian dibandingkan dengan pemberian oral. Kita tahu harganya luar biasa berkali lipat ya, injeksi sama yang oral. Ya, sering sekali di rumah sakit itu yang terjadi adalah pasien itu diberikan obat injeksi dalam jangka waktu yang terus-menerus sampai pasien tadi sembuh, benar-benar sembuh. Jadi mulai dari hari pertama sampai dia pulang dikasih injeksi terus. Padahal bisa jadi di tengah-tengah rawatnya itu pasien sebenarnya sudah kondisinya membaik. Proses gastrointestinal sudah bisa digunakan. Jadi mungkin di tengah-tengah tadi bisa kita switch ke oral, ya, ke oral. Jadi kita sarankan ke oral. Jadi mungkin ini misalnya contohnya kita buka kolaborasinya bagaimana kemudian kita membuat program namanya IV to oral switch program, ya, IV to oral switch program. Tentu saja kita karena kita punya kemampuan farmakokinetik, maka kita tentu saja bisa mengatakan oke, kita akan pilihkan obat-obat yang memang secara farmakokinetik itu sediaan IV dan oralnya itu efektivitasnya setara. Karena ada beberapa memang obat-obat yang tidak punya sediaan oral pertama, atau yang kedua sediaan oralnya tidak sebaik sediaan IV, ya. Maka kita cari itu obat-obat yang sediaan oralnya itu punya bioavailabilitas yang excellent, ya. Kemudian berangkat dari misalnya 1-2 contoh obat yang mana, ya, oke. Kita cari tahu juga obat itu penggunaannya banyak sekali, ya. Sehingga tadi kita punya kemampuan farmakokinetik, kita mengusulkan IV to oral switch, kemudian gini teman-teman sekalian. Yang paling mudah, bukan paling mudah, yang paling membuat orang kemudian merasakan manfaat adalah bukan dari outcome klinik. Biasanya gini, maksud saya gini, kalau dari outcome klinik kan dokter bisa bilang, lah adanya kamu, pasiennya juga sembuh. Misalnya gitu. Iya, pasiennya juga sembuh, efek sampingnya juga ada, tapi kan bisa terkontrol dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai IV to oral switch program tadi, maka yang kita ukur tidak hanya outcome klinik, tapi juga outcome ekonomi. Nah, outcome ekonomi ini juga menjadi jalan masuk kita untuk membuktikan bahwa ada manfaat, ya, yang kita berikan ketika kita melakukan kolaborasi, manfaat bagi rumah sakit. Ya, bayangkan kalau misalnya rumah sakit bisa menekan tadi penggunaan obat yang IV, yang injeksi menjadi oral. Maka kita bisa bilang nanti kalau misalnya kita berhasil, maka ketika kita mulai dari mempropos, ya, kita hitung nih kondisi sekarang gimana. Oh, ternyata angka yang tidak diganti ke oral itu banyak sekali. Dan kita buat semacam proposal, kita buat semacam hitung-hitungan estimasi kalau nanti kita terapkan kolaborasi ini, maka nanti dari IV ke oral sekian, angkanya. Maka nanti terjadi penghematan sekian juta dan seterusnya. Nah, dengan hal seperti itu, maka bisa jadi Anda akan dengan kolaborasi yang seperti itu Anda akan bisa diterima. Nah, kalau sudah bisa diterima, maka Anda bisa tambah nih kolaborasinya ke hal yang lain. Atau mungkin Anda punya apoteker lain jadikan ke bawah tuh. Oh, ini ternyata apoteker
X misalnya kok jago, berarti apoteker Y mungkin juga jago nih. Oke, mungkin Anda kemudian minta ke apoteker Y untuk melakukan atau menginisiasi kolaborasi yang lain. Misalnya kolaborasi informasi obat, ada kolaborasi tentang apa namanya TPN, IV admixture misalnya, dan seterusnya. Nanti misalnya yang paling berat itu memang yang tadi yang saya katakan, misalnya yang bangsal, ada bareng-bareng jalan di bangsal dengan dokter untuk kemudian visit. Nah, itu menurut saya levelnya udah apa tinggi sekali. Kalau yang sudah bisa dipercaya sampai situ berarti memang tingkat kepercayaan dokter terhadap apoteker sudah sangat tinggi. Tapi tadi sekali lagi bertahap ya, Anda harus tahu strength Anda, kemudian Anda harus tahu kira-kira potensi yang bisa saya atau benefit yang saya bisa tawarkan ke teman-teman apa namanya tenaga kesehatan yang lain seperti apa. Mulai dari situ kemudian Anda kemudian meningkat sehingga kolaborasinya semakin kuat nantinya. Dan yang tidak kalah penting saja interprofessional education, ini tugas kami di pendidikan tinggi. Tapi nanti kalau Anda masuk di rumah sakit ya, Anda bisa memfasilitasi juga bagaimana kemudian interprofessional education. Ini sebenarnya agak naif ya, agak naif artinya apa? Anda tidak pernah ketemu interaksi dengan tenaga kesehatan lain di pendidikan, ya kan gini ya, dokter di pendidikan dokter, apoteker di pendidikan apoteker, perawat di pendidikan perawat sendiri-sendiri, yang ngajar juga profesinya sendiri, kemudian dari perspektif perspektif tenaga kesehatan yang sama, sehingga kemudian tiba-tiba habis itu lulus kok harus bekerja bareng, ya tentu saja menjadi gagap ya. Jadi gagap, maka memang interprofessional education sangat penting, sehingga interaksi itu dimulai tidak pas sudah kerja, tapi sejak sebelum kerja sudah dibangun. Jadi ketika kuliah itu sudah harus dibangun. Oh dokter itu pola pikirnya gini, apoteker pola pikirnya gini, perawat pola pikirnya begini, sehingga tahu pola pikirnya masing-masing. Kemudian kalau kita belajar bareng tuh, oh dokter itu memang prioritasnya gini tuh, apoteker prioritasnya gini tuh, ada sudah. Jadi itulah pentingnya interprofessional education. Jadi kalau interprofessional education dikatakan akan menyiapkan ya tenaga kesehatan tuh ready ya, collaborative practice ready. Yang maka jadi collaborative practice ini interprofessional education kemudian siap kemudian menjadi praktis yang collaborative practice, sehingga tujuan akhirnya adalah improve health outcome ya, improve health outcome. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana interprofessional education, mulai dari tadi manfaatnya, kemudian beberapa evidence, dan kemudian tadi bagaimana strategi untuk melakukan interprofessional education. Ini salah satu beberapa kalimat yang saya ambil dari beberapa. Ini yang kalimat pertama, we are not living Red Sea. Red Sea itu kan laut merah ya, jadi berdarah-darah. Jadi saling sikut sana sini, berdarah ya dan sebagainya. Ya, tapi kita hidup itu di blue ocean. Blue ocean itu biru, tidak ada kompetisi, yang ada saling bekerjasama dan sebagainya. Ya blue ocean ya. Jadi Anda tahu maksud saya. Jadi kalau kita nanti di tempat pelayanan kesehatan ya kita bukan di Red Sea. Jadi saling konflik, saling sikut sana, sikut sini, rebutan uang, rebutan dan sebagainya. Tapi kita betul-betul bekerja sama ya untuk kemudian untuk kepentingan pasien. Ini yang kedua nih, saya ambil dari kata-katanya Pak Budi Rajo. Beliau apoteker yang sangat terkenal lah di Indonesia ya. Kalau yang belum kenal Anda harus kenal. Saya sangat banyak terinspirasi oleh beliau. Ini salah satu kalimat beliau yang sampai sekarang saya masih ingat. Jika tenaga kesehatan berkonflik, misalnya dokter sama apoteker konflik gitulah ya di rumah sakit, yang menang tidak jelas. Iya, yang menang tidak jelas. Kalau konflik itu kan berarti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang tidak jelas, namun yang kalah pasti. Siapa? Yaitu pasien. Jadi kalau kita nggak kompak, tenaga kesehatan nggak kompak, iya tadi konflik, kemudian sikut-sikut dan seterusnya, yang menang itu nggak tahu siapa, tapi yang kalah pasti, yaitu siapa? Pasien. Gitu ya teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan interprofessional education. Semoga bermanfaat, dan jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.